Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Istiqomah dengan NPM 211060173. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana memahami hubungan kesetimbangan Hardy-Weinberg dengan evolusi populasi. Evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Evolusi berasal dari bahasa Latin yakni evolvo yang artinya membentang. Pengertian tentang konsep evolusi dapat timbul baik secara alam maupun secara logika dari pengertian tentang genetika. Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu organisasi ke organisasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama yakni variasi, reproduksi, dan seleksi. Pada awal abad ke-20, matematikawan Inggris Godfrey Hardy dan Dr. Jerman Wilhelm Weinberg menyatakan prinsip keseimbangan untuk menggambarkan susunan genetik suatu populasi. Teori tersebut yang kemudian dikenal sebagai prinsip keseimbangan Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi alel dan genotip suatu populasi pada dasarnya stabil kecuali ada kekuatan evolusi yang bekerja pada populasi tersebut. Baik frekuensi alel maupun genotip tidak akan berubah. Prinsip Hardy-Weinberg mengandaikan kondisi tanpa mutasi, migrasi, imigrasi, atau tekanan frekuensi yang mendukung atau melawan genotip ditambah populasi tak terbatas meskipun tidak ada populasi yang tidak memenuhi kondisi tersebut. Prinsip ini menawarkan model yang berguna untuk membandingkan perubahan populasi yang sebenarnya. Berdasarkan teori ini, ahli genetika populasi mempresentasikan alel yang berbeda sebagai variabel yang berbeda dalam model matematika mereka. Variabel P, misalnya, sering mewakili frekuensi alel tertentu, mengatakan Y untuk sifat kuning pada kacang Mendel, sedangkan variabel Q mewakili frekuensi alel Y yang memberi warna hijau. Jika hanya ada 2 alel yang mungkin untuk suatu lokus tertentu dalam populasi, P plus Q sama dengan 1. Dengan kata lain, semua alel P dan semua alel Q membentuk semua alel untuk lokus tersebut yang ditemukan dalam populasi. Jika fenotip yang diamati hanya genotip alel resesif homozigot yang dapat diketahui, perhitungan tersebut memberikan perkiraan genotip yang tersisa karena setiap individu membawa 2 alel per gen. Jika frekuensi alel P dan Q diketahui, memprediksi frekuensi genotip tersebut merupakan perhitungan matematis sederhana untuk menentukan probabilitas memperoleh genotip tersebut jika 2 alel diambil secara acak dari gen tersebut. Jadi, dalam skenario di atas, satu tanaman kacang polong bisa saja menjadi P atau Y sehingga menghasilkan kacang polong kuning PQ atau Y besar Y kecil, juga kuning atau Y kecil Y kecil sehingga menghasilkan kacang hijau. Dengan kata lain, frekuensi individu P kecil hanyalah P kecil kuadrat. Frekuensi PQ individu adalah 2PQ dan frekuensi QQ individu adalah Q kuadrat. Dan sekali lagi, jika P dan Q adalah 2 alel yang mungkin untuk suatu sifat tertentu dalam suatu populasi, frekuensi genotip ini akan berjumlah 1 P kuadrat plus 2 PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Secara teori, jika suatu populasi berada pada kesetimbangan, yaitu tidak ada kekuatan evolusi yang mempengaruhinya, generasi demi generasi akan memiliki kumpulan gen dan struktur genetik yang sama. Dan persamaan-persamaan ini akan selalu berlaku. Tentu saja Hardy dan Weinberg pun mengakui bahwa tidak ada populasi yang berdampak terhadap evolusi. Populasi di alam terus berubah susunan genetiknya akibat mutasi, kemungkinan migrasi, dan seleksi. Namun prinsip Hardy-Weinberg memberi para ilmuwan garis dasar matematis mengenai populasi yang tidak berevolusi sehingga mereka dapat membandingkan populasi yang berevolusi dan dengan demikian menyimpulkan kekuatan evolusi apa yang mungkin berperan. Baik,
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahumma fiq ila wal fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.